بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah Allah sekalian, ini pertemuan kedua kita di bulan Ramadan dan ini sudah memasuki hari ke-10 bulan Ramadan. Tidak terasa kan Ibu ya? Tiba-tiba sudah hari ke-10 saja di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa lebih maksimal lagi di sisa bulan Ramadan ini. Amin. Ayo, umat sekalian, seperti kita rencanakan sebelumnya, insya Allah hari ini kita akan membahas soal latihan, umat sekalian. Kemarin ibu-ibu sudah latihan. Latihannya mudah kan ibu ya? Mudah insya Allah. Dan Latihan bukan jawabannya lumayan, Ustaz. ibu-ibu kan pinter-pinter. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Eh, dan insya Allah nanti gambaran soal itu seperti itu. Jadi gambaran soalnya tidak jauh berbeda. Jadi perintah-perintahnya sama, kurang lebih seperti itu. Jadi poin-poinnya, insya Allah itu sudah mewakili pembahasan-pembahasan kita di semester ini. Dan tadi juga saya sudah sempat kirimkan lagi soal, dan soalnya itu mungkin jumlahnya lebih banyak, Om. Kalau kelompok soalnya sama, perintahnya jumlahnya sama, kelompok soalnya. Hanya saja di latihan yang terakhir saya kirimkan itu jumlah latihannya lebih banyak. Ini sampai masuk ke halaman ketiga itu mungkin nanti bisa buat latihan sendiri Om ya. Nanti bisa dikerjakan sendiri buat murajaah. Baik, untuk saat ini insya Allah kita langsung saja melihat soal yang kemarin. Ini soal kita kemarin yang hada daftari ini kan Ibu ya? Iya. Hada hada daftari katabtu fihi darsa. Baik, untuk kelompok pertama ini umat sekalian kita kemarin diminta untuk merubah jumlah ini sesuai dengan domir. Begitu kan Ibu ya? Biar sesuai dengan domir yang disebutkan di sana bagaimana? Di sana hada daftari. Kalau daftari itu berarti domirnya ana. Katabtu juga domirnya ana. Kita diminta untuk merubahnya menjadi domir anta, huwa, dan hiya. Kalau dirubah menjadi domir-domir ini maka jadi bagaimana bunyinya, gitu kan Ibu ya? Alhamdulillah jami'an. Insya Allah ini yang kelompok soal yang pertama ini mudah kan Ibu ya? Ada kendala tidak? Kita coba jawab Om ya. Kita tandai dulu di sini. Coba. Terlihat jelas Ibu-ibu sekalian tulisannya di layar? Iya, jelas, Ustaz. Baik. Hada daftari katabtu fihi darsa. Hada daftari katabtu fihi darsa. Ini seperti kita bilang tadi, ini domirnya ana. Kalau misalnya kita rubah domirnya menjadi anta, maka menjadi bagaimana? Kita coba jawab satu persatu, ya. Atau kita jawab bareng-bareng, biar cepat. Iya, Jawab bareng-bareng. bareng-bareng. Bareng-bareng, Mas. Iya, Baik. Kita coba, Om jelas. Ahad. Kalau anta jadi bagaimana? Hada Taruka. Taruka.
هذا دفترك. جيد. هذا دفترك. Ka ya, bukan kim. Ka. هذا دفترك. Kata katabtu jadi Kata ta. katabta. Nah, tinggal dirubah harokatnya saja. Katabta. Hada daftaruka katabta. Pemahaman sekalian, sebenarnya dua domir ini yang di akhir kata ini sama-sama domir mutasil. Ya kan Ibu ya? Sama-sama domir mutasil, tapi kok bentuknya beda. Naam, domir yang pertama itu daftaruka, seperti daftari, daftaruka, ini adalah domir mutasil dalam keadaan jar. Iya. Kalau dalam keadaan jar menggunakan bentuk yang seperti itu. Yang kita hafal dulu kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan untuk domir yang kedua, bagian kedua ini domir mutasil juga, tapi dalam keadaan rafa, karena sebagai pelakunya, sebagai fa'il. Ini yang kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu yang bersambung dengan fi'lun. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Tidak bingung Ibu ya, insyaallah. Nastamir ar-raqam ba'da huwa. Kalau misalkan domirnya diganti menjadi huwa, maka jadi bagaimana, Ummahat? Daftaruhu. Hada daftaru. Ruhu. Daftaruhu. Jayid. Daftaruhu. Oh. Daftaru. Mana dong? Ruhu. Pilih mana? Ini juga yang di atas tadi daftaru. Ka. Ru. Gini kan namanya. Hada daftaruhu. Kemudian katabtu jadi Kataba. kat, Kataba. kata Kataba. kataba, betul sekali. Kataba yang pertama, ya kan huwa, kataba. Jadi tidak ada tambahan sama sekali. Lalu pelakunya domirnya mana? Domirnya mustatir, tidak kelihatan. Hanya terkandung maknanya saja. Gitu kan Ibu ya? Naam Ustaz. Taib. Berikutnya, yang terakhir di sana ada hiya. Hiya. Kalau hiya bagaimana umat sekalian? Daftaruha. Hada daftaruha. Tentunya. Hada daftaruha. Gini kan Ibu ya? Hada daftaruha. Katabtunan jadi Katabat. kata Katabat. katabat. Tentunya katabat. Ganti harokat. Katabat. Oh, kok kelihatan gandeng, Mas? Biar nggak kelihatan gandeng. Katabat. Hada daftaruha katabat fihi dars. Astagfirullahaladzim. Bingung tidak umat sekalian? Alhamdulillah tidak Ustaz. Ada pertanyaan, hal min soal umat? Masih mudah, Masya Allah. Dan insya Allah semuanya mudah. Amin. Tayyib. Berikutnya umat sekalian, kalau tidak ada kendala dan pertanyaan, mungkin kita lanjutkan ke soal berikutnya. حول أو حول المفردات في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Kita diminta untuk merubah menjadi jamak. Kita kan Ibu ya? Ini ada kebanyakan bentuknya mufrad. Kebanyakan di sini bentuknya mufrad dan kita diminta untuk merubahnya menjadi jamak. Baik. Nabda raqam 1. At-tajiru kabirun. At-tajiru kabirun. Kalau kita rubah menjadi jamak, ini kalau kita rubah menjadi jamak, rangkaian mubtada dan khabar itu berarti harus dua-duanya disesuaikan, gitu kan Ibu ya? Baik, at-tajiru kabirun. Pertama at-tajiru dulu. Jadi bagaimana Umhat? At-tujaru. At-tujaru. Baik.
Ini yang berubah. Tujar. Tujar. Ini kan namanya. At-tujaru. Kabironnya Kibarun. jadi Kibarun. kibarun. Jayyid. Kibarun. Ini nulis pakai keyboard itu lebih lama. Naam Ustaz. Apalagi harokatnya itu harus satu-satu gitu ya. Oh, Dipencet shift terus kan harokat itu kan nggak ada di keyboard yang awal ya, jadi harus dipencet shift dulu baru habis itu bisa mengharokati. Baik, at-tujaru kibarun. Ini sama-sama bentuk jamak, dua-duanya jamak. Khobarnya harus bentuknya jamak juga karena ini mubtada'nya aqil. Nastamiru sekalian. Ummahat sekalian kalau misalkan bingung, ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja. Jangan misalkan malu-malu atau dari gimana itu ya. Jangan dipendam ya guys kan. Baik. Rakam isnan. Babus sayyarati maftuhun. Kalau kita rubah menjadi jamak bagaimana Ummahat? menyelisihi nih Ustaz. Ini Bagaimana? menyelisihi. Ini karena Na'am. Ghairu Aqil menyelisihi. Na'am, berarti bagaimana? Abwabus sayyarati Abwabu, jayyid. Abu sayyaro. Mm-mm. maftuhatun. Abwabu. Kita hapus saja. Abwabu. Abwabu, gitu kan namanya? Naam. Abwabu as-sayyarati. Sayyarah. Sayyarahnya tidak perlu dirubah karena ini mudhafun ilaih. Kemudian Hatun. maftuhatun. Na'am. Tinggal dirubah Saya saja menjadi tulisannya mu'annas. Saya tulisannya yang salah, abu-abunya kurang alif. Itu juga perlu diperhatikan itu juga. Kurang latihan Ustaz. Abwabu. La ba'sa. Ini kalau sekarang kalau sudah pernah salah seperti itu dan tahu Ya. salah kan jadi ingat kan apa? Naam Ustaz. Jadi nggak masalah kalau Ucapannya salah. tadi kurang alif. Kibarunnya juga kurang alif, banyak kurang alif tuh. Nah, maka mungkin perlu kita biasakan juga saat mengucapkan. Saat Iya. mengucapkan supaya nanti ketika menulis itu juga tidak bingung. Oh, kibarun, tujarun, abwabun. Jadi Naam bukan Ustaz. hanya fathah saja tapi dipanjangkan saat Naam mengucapkan. Baik. Ustaz. Abwabus sayyarati maftuhatun. Di sini maftuhatun karena mubtada'nya di sana ghairu aqil. Naam, jamak ghairu aqil berarti kita perlakukan seperti mufrad muannas. Kita anggap seperti mufrad muannas. Berarti khabarnya tinggal dirubah menjadi mufrad muannas begitu saja. Allah alaikum jami'an. Nastamir umhat sekalian. Li akhun kabirun. Li akhun kabirun. Kalau kita rubah jadi bagaimana umhat? Li ikhwatun kibarun. Jayyid. Boleh kita menggunakan bentuk jamak yang ikhwah atau ikhwanun. Ya kan Ibu ya? Ada dua kan Mas? Ya, ikhwatun atau ikhwanun ya Ustaz? Boleh ikhwatun seperti ini atau mana garis miring? Ikhwanun. Ikhwan seperti ini. Jadi kita harokati. Ini nanti perlu tidak ibu-ibu sekalian, misalkan nih setelah kita jawab, jawabannya dikirim ke ibu-ibu sekalian, perlu tidak? Iya, dikirim Perlu sekali Ustaz. Ikhwat. Karena ini udah pinter-pinter. Jadi ikhwatun atau ikhwanun. Ikhwanun, kabirunnya berubah juga tidak? Kibarun. Nah, seperti yang nomor satu tadi kan, Pak? Seperti nomor satu tadi, kabirun jamaknya kibarun. Nah. Kalau yang ini tulisannya saya benar, pakai baknya pakai alif. Kalau yang nomor satu tadi? Kurang alif, kurang alif. Kibarun tidak kali, nggak konsisten Ustaz. Nggak konsisten. Harus istiqomah. Nah, tafadhali Om. Silahkan. Yang tadi saya roti itu tak marbuto apa tak?
Sayyarah di sini tidak perlu dirubah menjadi jamak, karena mudhafun ilaih itu kan memang bukan rangkaian utama kan, Om, ya. Jadi yang merupakan rangkaian utama kan mubtada dan khobarnya, ya atau ya. Sedangkan mudhafun ilaih itu tidak perlu dirubah. Misalkan terkait dengan misalkan ada perintah nanti rubahlah menjadi muzakkar atau rubahlah menjadi muannats. Itu juga yang dirubah itu pokoknya saja. Seperti mubtada khobar, sifat dan yang disifatin. Kalau misalkan mudhafun ilaih itu tidak perlu dirubah menjadi jamak. Naam, sayyarah itu kalau mufrad pakai tak marbutah. Jadi kalau misalkan jamak muannats salim pakai tak yang terbuka maftuhah. Hmm, mungkin contoh terkadang eh seperti ini. Misalkan abna'ut tabibi, abna'ut tabibi tullabun, abna'ut tabibi atau gini. Naam, abna'ut tabibi tullabun. Kalau misalkan dirubah menjadi muannats, kira-kira bagaimana? Abna itu dirubah menjadi muannats jadinya banat, ya kan Ibu ya? Banat. Banatut tabibi, tabibi itu tetap, ya kan Om ya? Nah, Heeh. Jadi banatut tabibi talibatun. Hmm. Jadi mudhafun ilaih itu tetap tidak usah dirubah-rubah. Begitu Om ya? Kata Allah. Bingung tidak Bu Ida? Bingung, Ustaz. Bingung. Iya. Kalau gini, Ustaz. Ilkat toirotun, toirotu kabirotun. Heeh. Itu dirubah menjadi tilkat toirotunnya. Karena ta'irah di situ bukan mudhafun ilaih, tapi badal. Oh iya, iya. Ya kan Om ya? Oh, jadi kalau badal berubah, Ustaz ya? Badal itu kan memang selalu mengikuti kan Om ya? Mengikuti badal itu kan penjelas dari kata yang dijelaskan, dari kata sebelumnya ya kan ya? Oh iya, iya. Hmm. Oh, iya. Jadi sama, jadi seakan-akan itu badal itu menjelaskan mubtada di situ kan gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau mudhafun ilaih tidak perlu rubah. Gitu ya. Oh iya. Masih. Gimana masih bingung tidak? Enggak, insya Allah enggak, Ustaz. Salah alaik. Nastamir, kita lanjutkan umat sekalian. Raqam 4, nomor 4 umat sekalian. Hadihi ukhti. Kalau kita rubah menjadi bentuk jamak, jadi bagaimana umat sekalian? Haulai akhwati. Haulai ini langsung kita rubah haulai. Gini kan namanya haulai. Kemudian Akhwati. akhwati. Akhwati gimana tulisannya? Akhwati. Begini, memahami kalian? Betul? Naam. Haulai. Pakainya haulai karena ini adalah jamak aqil ya kan ya Bapak? Jamak yang berakal. Maka haulai. Umat sekalian kalau misalkan hadhihi haulai itu hanya itu ditulis dengan harokat fathah biasa itu sudah betul, sudah sesuai dengan kaidah imla sebagaimana kita pernah bahas di daurah imla di beberapa waktu yang lalu. 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Daurah imla itu. Ada yang pernah ikut kemarin Om? Daurah imla itu. Haulai. Atau belum masuk Om? Belum masuk Om ya? Masuk. Belum, Ustaz. Akhawati. Saya lupa. Jadi begini ya, terkait dengan alif kecil, waw kecil, ya kecil itu sebenarnya hanya ada pada penulisan mushaf. Kalau dalam kaidah imla biasa di luar mushaf itu nggak ada namanya alif kecil, waw kecil atau ya kecil. Seperti itu Ibu ya. Ada di dalam mushaf itu untuk meminimalisir kesalahan dalam membaca karena memang di dalam
kaidah imla aslinya itu ada kaidah hadzf dan ziyadah, ada kaidah huruf yang dihapus dan ada tambahan huruf yang sebenarnya tidak dilafadzkan tapi ada tulisannya. Nah, kalau misalkan yang hadzf itu biasanya huruf-huruf mat itu ada alif, ada waw, ada ya. Nah, itu di dalam mushaf itu ditulis dengan tanda alif kecil, waw kecil, dan ya kecil supaya orang tidak salah membacanya. Tapi kalau di luar mushaf itu sebenarnya tidak ditulis, tidak ditulis. Jadi hadhihi tetap menggunakan fathah biasa nggak masalah. Adapun orang-orang kita itu karena pertama kali mengenal bahasa Arab itu ya dari mushaf, dari Al-Qur'an. Ya kan Ibu ya? Jadi kan memperhatikan tulisan di dalam Al-Qur'an itu hada itu pakai alif kecil. Oh, jadi terbiasa mengikuti seperti itu. Sudah ya, terbiasa kebiasaan. Jadi tapi sebenarnya menurut kaidah imla tidak menggunakan alif kecil, sudah harokat biasa saja. Baik, berikutnya ummahat sekalian, rakam 5. Nomor 5 ummahat sekalian, Ibnu Ammarin dhahaba ila suqi. Ibnu Ammarin dhahaba ila suqi. Kalau kita rubah menjadi Jamak. jamak bagaimana, ummahat? Abna'u ammarin dahabu ila suqi. Abna'u Ammarin. Ini seperti ini Bu Selen. Ini contoh lebih jelas lagi. Abna'u Ammarin. Nah, Ammarin ini mudhafun ilaihi atau ya? Naam. Mudhafun ilaih itu tidak perlu dirubah. Apalagi di sini nama. Kalau misalkan dijamakkan jadi bagaimana? Kan nggak bisa kan, ya? Abna'u Ammarin. Lanjutannya. Dahabu ila suqi. Zahabu. Jayyid. Zahabu ila suqi. Ila suqi jar majrur. Ini juga bukan rangkaian utama jadi tidak perlu dirubah. Kalau zahabu ilal aswaq berarti pasarnya banyak, pencar-pencar ya. Baik. Abna'u Ammarin zahabu ila suqi. Bingung tidak, Wahad? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila rakam 6. Nomor 6, ummahat sekalian. Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Aina Kalau kita rubah menjadi jamak, jadi bagaimana, ummahat? Aina tulab jududun. Jamaknya aina apa? Ya nggak ada kan, Ummahat? Nggak ada. Ya aina, ya aina. Kemudian at-talib jadinya at-tullab. Aina tullabu, ada tasydidnya. Aina tullabu. Kemudian jadid, jamaknya jadid apa Ibu sekalian? Jududun. Na'am. Aina tullabul jududu. Gitu kan, Pak. Oh iya ya. Domah. Aina tullabul jududu. Gitu Ibu ya. Ya. Jadi ini terkait dengan mufradat jamak di awal-awal semester kan, ya? Awal semester ini. Nanti di murajaah lagi mufradat jamak itu Ibu sekalian ya. Yassarallahu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir di sana rakam 7, hada darsu sahlun. Sahlun kan Ibu ya? Naam. Susah. Sahlun. Astaghfirullahaladzim jami'an. Tayyib, hada darsu sahlun. Ma jama'u hadhihi al-ibarah? Durusu sahlatun. 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 Pelan-pelan. Hadihi. Pakainya hada, haulai atau hadhihi yang betul? Hadihi. Saya keliru juga. Kenapa kok hadhihi? Bukan haulai kan jamak. Ghairu akil. Karena ad-dars ini ghairu aqil. Kalau ghairu aqil itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannas, ya kan Ibu ya? Ya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Mbak, saya enggak menjebak Om. Terima kasih Ustaz. Hadhihi ad-durusu kayak. Sahlatun. Gitu kan, ya? Isi bisaronya nggak dirubah ya, salah saya. Hadhihi ad-durusu
Sahlatun. Iya. Betul ya? Ingat itu jebakan Batman kalau itu kalau gue akil. Baik. Jadi di sini kita memang harus memperhatikan di sini tidaknya kita memperhatikan mufradat jama', kemudian kita juga harus memperhatikan mudzakkar muannasnya. Kita juga harus memperhatikan apakah ini aqil atau ghairu aqil. Gitu kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Mohon ikut jamnya. Hal min soal Mahat? لا يوجد؟ ما في سؤال؟ طيب إن كان لا يوجد فنستمر. Ini syarah ya, sini syarah sekarang ya. Naam. Kelompok soal yang ketiga, Mas sekalian, yang jim. Ashiri ila al-asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qarib. Tunjuklah ism-ism berikut menggunakan kata tunjuk dekat. Hadza, hadhihi atau haula'i. Mudah, tinggal pilih saja apakah hadza, hadhihi atau haula'i. Kemudian ini Bu Nur Hayati belum muncul. Saya udah WA Ustaz kan gak enak kalau telepon. Padahal dari semalam udah saya ingetin. Dari semalam saya ingetin jangan lupa hadir, ini mau pembahasan soal. Terlalu ngorona. Tapi mungkin ada syumul yang lain. Yes. طيب ننظر رقم 1 نقطة ولد. ماذا نقول هنا؟ Ada. Mudah sekali. Mudah kan Ibu ya? Dari tadi sebenarnya nggak ada yang susah ya kan? Kalau ada Ustadz saya ngerti Ustadz. Kalau sendirian saya bingung. Walad. Sendirian bingung ya Bu. طيب هذا ولد. Jelas waladun ini mufrad mudzakkar. kemudian رقم 2 نقطة قدر. ماذا نقول؟ Hadhihi. جيد. هذه kenapa kok هذه؟ Ini dianggap sebagai mu'anas. Idrun kan panci. Karena نعم. kebiasaan orang Arab. Naam, berdasarkan sama'i, kebiasaan orang Arab ini qidrun itu dianggap sebagai muannas, maka kita juga mengikutinya, menganggapnya sebagai muannas. Baik. Meskipun tidak ada ciri-cirinya ya kan Ibu ya? Baik. Nastamir. Raqam 3 نقطة مسلمات. ماذا نقول؟ هؤلاء. هكذا. Kenapa kok haula'i? Karena ini Karena kalimat ini jamak. Jamak apa? Jamak aqil. Ya kan Ibu ya? Jamak yang berakal. Haula'i. Baik. Thumma raqam 4. Raqam 4. Nuqtah zumala'u. Haula'i. Juga haula'i. Ini jamak juga, jamak aqil, jamak yang berakal. Bedanya yang sebelumnya jamak muannas, sedangkan yang ini jamak mudzakkar, taksir. Oh, ini nampaknya ada yang kurang Om ya, soalnya Om ya. Mungkin nanti di soal yang lain harusnya nanti ada jamak ghairu aqil harusnya. Iya Ustaz. Nanti dicoba dilihat di latihan yang saya kirim tadi, mungkin ada jamak ghairu aqil juga karena lebih banyak. Ya, Jadi harus lebih hati-hati. Baik, hadhihi haula'i. Nah, sekarang di sini raqam 5 nuqtah ikhwatun. Mada naqul? Haula'i juga. Mudah kan Ibu ya? Terlalu mudah nampaknya. Haula'i ikhwatun. Ini juga jamak taksir, mudzakkar. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya? Insyaallah. Baik. Nastamir ila
صفحة بعدها الرقم بعد Dah. حول المبتدأ Ustaz, في كل نعم تفضلي ada pertanyaan لا يوجد حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى rubahlah setiap mubtada di jumlah-jumlah ini menjadi muthanna. Kalau mubtada kita rubah maka khabar juga menyesuaikan. Baik, kita diminta untuk merubahnya menjadi muthanna. Bagaimana ini? Kita coba. Raqam 1. Haula'ir rijalu muslimuna. Haula'ir rijalu muslimuna. Ini jamak Muhammad sekalian. Kalau muthanna bagaimana? hadani rajulani muslimani. Jayyid. Hadani. Hadani Hani. seperti ini, hadani. Kemudian ar-rijalu musannanya jadi Rajulani ar-rajulani. Hadani ar-rajulani muslimani. Hani. muslimani. Muslimani. Hakala. Oh, saya emangnya pendek. Muslimani. Ingat, bedanya ism mufrad dan ism musanna itu adalah tambahan alif dan nun, ya kan Ibu ya? Ah, Jadi kalau misalkan bentuk mufradnya muslimun, muslim gitu, ditambah alif dan nun belakangnya. Jadi harus ada alifnya pasti kalau isim mutsanna. Ini kita harokati. Hadzani rajulani musliman. muslimani. Ayo. Hal min soal Muhammad? Ustadz, kalau Naam. misalnya dari bentuk awalnya itu ada alif lam, berarti musananya juga ada alif lam, Ustadz, yang Naam, merubahnya. betul. Itu saya salah Jadi itu. itu berlaku untuk perubahan semua perubahan jumlah ya. Misalkan kan kita merubah dari mufrad menjadi jamak atau sebaliknya dari jamak menjadi mufrad. Demikian juga dari mufrad menjadi mutsanna atau mutsanna menjadi mufrad atau jamak. Jadi tetap yang ada alnya tetap ada alnya. Yang tidak Iya, ada Ustadz, alnya saya jangan salah. ditambahkan al. Karena Iya, itu saya nanti salah. akan terkait dengan rangkaian. Kalau seperti ini kan hadani rajulani muslimani. Hadani ini mubtada'nya, kemudian ar-rajulani badal jadinya ya kan Mas? Nah, haula'i rijalu, haula'i mubtada, ar-rijalu badal, muslimuna khabar. Tapi kalau misalkan kita hilangkan alnya, rangkaiannya jadi berubah. Haula'i mubtada, rijalunnya menjadi khabar dan muslimunnya jadi sifat. Gitu kan Mas? Jadi na'tun. Jadi kalau kita hilangkan alnya akan merubah rangkaian. Jadi jangan dihilangkan al. Baik, nastamir raqam 2. Min aina hadha talibu? Min aina hadha talibu? Kalau kita rubah menjadi mutsanna jadi bagaimana? Kalau min Tetap. tidak ada mutsannanya. Karena ini huruf. Kemudian aina. Aina ism mabni tidak ada mutsannanya juga. Kemudian hadha jadi bagaimana? Hadani. Hadani. Betul sekali, tinggal ditambah nun kasroh. Kemudian at-talibu jadi Talibani. at-talibani. Mudah sekali kan Ibu ya? Kalau ada Ustadz mudah. Iya, benar, Bu. Saya mau nyontek Bu Yanti online nggak gitu. Ah, Kenapa harus nyontek Orang pinter itu nggak perlu nyontek. Beda aja, beda. Ya, tola-tole kanan kiri gitu. Nggak ada yang ditolak ya, Bu. Kalau kayak ada Ustadz gini saya manggut tuh ngerti. Begitu selesai lupa. Allah alaikum jami'an. Nastamiru mahat. Raqam 3. Hadhihi talibatun. Ini mu'annas sekarang. Kalau yang dua awal tadi mudzakkar. Sekarang mu'annas. Hadhihi talibatun. Bagaimana? Kalau kita rubah menjadi mutsanna, hadhihi jadi Hatani. hatani. Jayyid, hatani. Ini kalau marfu' hatani. Kalau majrur hataini. Hatani
Tholibatani. جيد طالبتان هكذا ya kan ibu ya Ya, Ustaz. هاتان طالبتان ها- هاتان عفوا هاتان طالبتان gitu ibu ya. Ya, Ustaz. Hal min soal umat sekalian, ada pertanyaan Kalau majrur apa Ustaz tadi Ustaz? Yang itu maksud bagaimana? hatani kalau Tholibatani. Oh, hatai seperti ini. naam. Jadi seperti ism muthanna juga. Ini perlakuannya hadani dan hatani itu perlakuannya seperti ism muthanna. Jadi kalau marfu tandanya alif. Hadani hatani muslimani mu'minani talibani. Itu kalau marfu tandanya alif. Tapi kalau misalkan majrur, misalnya Ya. sebelumnya ada huruf jar, maka tanda jarnya itu ya. Jadi alifnya berubah menjadi ya. Jadi hadaini, hataini, muslimaini, Tholibatani. talibaini, talibataini. Gitu ya, Bu ya? Tholibatani. Oh, itu tanda majrurnya Ustaz ya. Makanya kalau baca Tanda apa jarnya. namanya? Rakaataini gitu kan ya, Ustaz. Rakaataini gitu Rakaataini. ya. Naam, rakaataini kan 2 rakaat maksudnya kan gitu ya, Bu ya? Tapi kalau itu mansub, Nah, Bu. Kalau dalam niat ya, niat sholat subuh ya. iya Ustaz. Enggak, Gimana? maksudnya contohnya seperti itulah gitu ya berubahnya gitu Ustaz. Nggak masalah. Ya nggak masalah. Kalau misalkan mau dilafatkan juga nggak masalah kok. Ya. Seperti kalau kita Ini. bahas ini. Tapi kalau misalkan dilafatkan saja tapi tidak dihadirkan di dalam hati, maka itu tidak cukup. Harus dihadirkan di dalam hati. Karena ya mungkin masalah niat ini mungkin sebagian orang agak sensitif, nggak tahu, Mas. Karena kesalahpahaman itu. Karena kesalahpahaman ini berangkat dari ya salah pahamnya Ustadz juga mungkin ya. Jadi kan orang awam kan ngikutin Ustadz kan, Mas. Kalau Ustadznya salah paham, nanti Ya. jamaahnya ikut salah paham juga, iya, Mas. Mungkin, Ustaz, kalau umroh dan haji itu memang harus dilafazkan Ustaz. nah, itu harus Umroh dan haji. dilafatkan. Iya kan? Di antara alasan kenapa kok ibadah-ibadah yang lain juga dilafatkan itu karena alasan itu. Kalau misalkan haji dan umroh itu dilafatkan, maka dikiaskan. Kenapa yang lain nggak boleh dilafatkan? Kalau haji dan umroh boleh dilafatkan. Bahkan harus kalau haji dan umroh. Iya, Kalau yang lain, wajib. kenapa nggak boleh kan gitu? Dan sekali lagi itu dilafatkan itu bukan berarti niat itu berpindah ke lisan. Kalau misalkan dilafatkan saja tanpa dihadirkan Hadirkan di dalam dalam hati. hati, maka tidak cukup sebagai niat. Nah, dilafatkan itu hanya untuk menguatkan hati, untuk menguatkan, membantu hati kita menghadirkan apa yang harus dihadirkan, gitu kan, Mas? Iya, Ustaz. Jadi niat itu berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan nggak perlu kita lafatkan, nggak perlu dirinci di dalam hati ini kita mau ngapain aja itu kan nggak perlu dirinci kalau keinginan. Jadi kadang itu kan kesalahpahamannya di situ selama ini apa namanya sebagian mengira ya niat itu ya keinginan itu bukan niat itu bukan keinginan itu. Niat itu bagian rukun dari setiap ibadah. Jadi ada tata caranya sendiri. Tidak seperti azam keinginan. Allah azam. Kita kembali ke laptop. Laptop. نستمر مع sekalian. مجموعة السؤال الخامسة. Kelompok soal yang kelima. اقرأي الجمل الآتية واكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Bacalah rangkaian-rangkaian susunan kalimat berikut. Kemudian tulislah angkanya dengan huruf. Jangan ditulis dengan angka lagi. Nggak ada bedanya nanti. Baik. Di sini kita coba raqam 1 عندي نقطة 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 كتب ونقطة نقطة نقطة مجلات ماذا نقول؟ Tis'at. نعم عندي Satu. Tis'at. 9 atau 9. Tis'atu. Kenapa 9 bukan 9? Kan kutub itu mudzakkar.
Kan harus menyelisihi kalau itu Betul, harus hakikatnya itu. menyelisihi. Sabarlah, Om, santai saja, jangan marah-marah. Pas Semangat lah, Om. sampai tahu. Masa dimarahi Wiyanti? Kan mengeluarkan ilmu yang sudah saya mengeluarkan ilmu yang sudah Ustadz ajarkan bahasanya seperti apa, jadi di reminding nih. Enggak, saya canda, Om. Maafan, Om. Jangan tersinggung, Om. Oh no. Nah, jadi kita jawabnya tis'atu. Tis'atu. Tis'atu kutumin. Ini, Om, ya. Naam. Kutubin. Majrur, karena majrur. Kita harokati, perlu diharokati, Om. Nah, Iya, Hmm. Ustaz. Buat belajar. tis'atu Saya sama. kutubin. Hakala. Tis'atu Eh. kutubin wa Oh. Situ. situ Situ. atau sittatu. Situ. Naam, situ Situ. majallatin. Kita kan ya? Iya, karena itu ya. Majallatin. Ininya Ini juga majalah menyelisih dunia juga, mana? ya. Iya, menyelisihi. Wah, Saya salah itunya, salah apa barisnya? Baris. Bukannya kutubin. Bukannya kutubin, kitabin. Saya salah. Oh, kalau Iya, kitab saya itu taknya panjang, Ibu-ibu ya. Iya, salah Ustadz. Dan kalau bilangan 3 sampai 10, ma'dudnya, benda yang dihitung itu selalu dirubah menjadi jamak. Iya, salah Ustadz. Iya, benar Ustadz. Majallatin. Gimana, Ustaz? Diulang, Ustaz. Saya lupa ini. Kan Apa lebih tadi, Om? dari dua itu, lebih dari dua itu Kalau apa namanya, 3 Ustadz? sampai 10, bilangan 3 sampai 10, yaitu ma'dudnya. Ma'dud itu apa? Bilangan yang dihitung. Bendanya. Ya, Ah, benda itu. Jadi benda yang dihitung Jamak. selalu dirubah menjadi jamak dan majrur. Gitu kan namanya? Nah, Selalu dirubah menjadi jamak dan majrur. Paham begini saja. Baik. Mas Damir, bingung tidak Mas sekalian atau masih ada pertanyaan lagi mungkin? Bilangan 3 sampai 10 itu selalu menyelisih, itu pertama, selalu menyelisih ma'dudnya. Ya kan Ibu ya? Dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya, itu selalu menyelisih. Dan ma'dudnya bentuknya selalu jamak dan majrur. Jadi ma'dud yang dirubah menjadi jamak itu hanya dari bilangan 3 sampai 10 saja Mas sekalian. Nanti selebihnya 11 sampai tak terhingga itu tidak ada yang dirubah menjadi jamak. salasa ila asrah. Salasa ila asyarah faqat. 3 sampai 10 saja yang dirubah menjadi jamak. Selebihnya nanti tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Begitu Ibu ya? Naam. طيب نستمر رقم 2 الآن نقول لنا نقطة أعمام ونقطة عمات. paman dan bibi. ماذا نقول؟ لنا Arba'atu جيد أربعة a'mamin. أربعة أعمام Khamsu. Arba'atu a'mamin. Ini Ya. kenapa kok arba'atu bukan arba'u? Karena Kan ma'dudnya paman, mudzakkar, paman. ya kan Bu ya? Iya, muzakkar, iya. Karena ma'dudnya mudzakkar maka harus menyelisih. Sedangkan di sana berikutnya wa Khamsu. kok fontnya tuh berubah. Fontnya berubah. Tiba-tiba berubah sendiri. Wa Ada yang berubah. wa madza? Wa khamsu. Wa khamsu. Hakadha wa khamsu. Wa khamsu atau khamsatu? Khamsu. Karena Khamsu. ammatin. Karena ammat ini ma'dudnya muannats maka harus menyelisih. Baik, kita beri harokat. Arba'atu a'mamin Wa khamsu ammatin. wa khamsu Khamsu
عَمَّاتٍ Ammatin. هكذا. اللهم عليكم أجمعين. طيب, bingung tidak Mas sekalian? Hal min soal? Iya, jelas. Insya Allah tidak bingung ya. Ya, Ustaz. طيب نستمر. Berikutnya Mahat. في بيتنا نقطة 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 رجال ونقطة نقطة نقطة نساء. Oh, keluarga besar ini. 10, 10, 10. 10 10 bukan 11 11 sama 11 11 nanti main bola. Kesebelasan. طيب في بيتنا ماذا نقول؟ Asyaratu. 10 رجال هكذا. جيد. 10 Rijalin. 10 رجال Wa asyru. وعشر Bisa. نساء. جيد. نساء. اللهم عليكم. Kita harokatnya ya. 10 rijalin. Saya pernah menyampaikan umat sekalian, kapan kita baca shinnya itu fathah, kapan kita baca sukun, ya kan Ibu ya? Iya, asyru. Ya. Shinnya itu sukun kalau ma'dudnya mu'annas. Karena nanti saat kita semester depan insya Allah kita setelah lebaran lah insya Allah. Kita nanti belajar yang materi semester 3 itu. Nanti ada lafaz asyratu, asyru dan asyara, ihda asyara dan asyrata, asyara dan asyrata. Yang ada tak marbutahnya dibaca asyrata, itu belasan. Kalau yang nggak ada tak marbutahnya dibaca asyara. Itu patokannya apa? Kan kalau di sini kita yang ada tak marbutahnya shinnya fathah. Sedangkan yang tidak ada tak marbutahnya shinnya sukun kalau di sini, ya kan ya? Kalau di bilangan Ya. belasan nanti sebaliknya, yang ada tak marbutahnya shinnya sukun, kalau yang tidak ada tak marbutahnya shinnya fathah. Patokannya apa? Yang penting kalau ma'dudnya mu'annas, shinnya sukun, gitu saja ya Ibu ya. Baik. Baik. Hal min soal Umahat? Ada pertanyaan? Bilangan itu kan biasanya favoritnya Umahat, Mas. Oh, 10 nggak favorit, Ustaz. Juta yang favorit. Nah, kan suka hitung-hitungan biasanya ibu-ibu. Tiap hari lihat angka bosan, Ustaz. Hitung-hitung. Apalagi kalau tanggal muda, Mas. Baik, yassarallahu warana jami'an. Nastamir Umahat sekalian. Majmu'atu soal asadisah. Kelompok soal yang ke-6 Umahat, idbitil asalib al-atiyata dhabtan kamilan. Harokati dengan lengkap ungkapan-ungkapan berikut. Ini tinggal mengharokati saja. Mudah kan Ibu ya? Mudah sekali. Naqra Umahat. Raqam wahid. Bener salahnya. Oh. Raqam wahid. Mada naqra Umahat? Bu Indah kayaknya pengen menjawab. Ini Bu Indah ya? Enggak, Ustaz. Kok saya salah ya? Mada naqul Umahat? Kita baca bagaimana ini? Roja'atu, roja'ati, roja'ata, atau roja'at? Roja'ata. Beda sih, Ustaz. Yang saya print. Bukan. Roja'atu, roja'ati, roja'ata, atau roja'at? Roja'ata. Soalnya bukan ini, Ustaz. Itu. Iya, punya saya ja'atu. Apa? Ja'atu. Soalnya bukan itu. Oh, punya ibu apa Om? Ja'atu. Hah? Apa Om? Ja'atu. Ja'atu. Masa ja'at? Iya, Ustaz. Kemarin dikasihnya itu. Iya, ja'atu.
Tapi bacanya bukan ja'atu. Oh, Salah ya, makanya lu. Udah salah belum selesai. Apa Ustadz? Itu Gini saya Om, gini Om, tulisannya gini Om. iya, itu saya ragu-ragu tuh gimana tuh patah apa-apanya barisnya itu. apa aja? Baik, berarti ini Nah, kalau kita baca bagaimana? Ja'atu, ja'ati, ja'ata, 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 atau ata. Karena fa'il karena dia atau fa'il. ja'at. Ja'ata. Jatuh. Kalau tulisannya seperti ini, nggak mungkin dibaca ja'ata, ja'atu, ja'ati Om. Karena Apa Ustadz? begini Om, kalau domirnya itu berharokat, itu huruf sebelumnya itu pasti sukun. Jadi jikta, jiktu, jikti. Jadi nggak ada alifnya tulisannya. Hmm. Seperti kata roja'atu, roja'ata, roja'ati. Dan kita perhatikan di sini umat sekalian, kita harus memperhatikan kira-kira fa'ilnya. Jadi ketika mengharokati itu jangan buru-buru umat sekalian. Ketika mengharokati itu lihat konteks lengkapnya. Jadi jumlah lengkapnya itu seperti apa. Di sana ja, kemudian Aisyah min Makkah. Yang datang siapa? Aisyah. Ya kan? Aisyah. Yang Ya. datang Aisyah. Aisyah itu muannas. Domirnya apa? Kita membicarakannya. Berarti domirnya hiya, ya atau ya? Iya. Domirnya hiya. Kita dulu Titi. menghafal tasrif fi'lun itu seperti misalkan kataba, 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 katabu, huwa huma, huma, kataba, kataba, katabu. Kalau hiya bagaimana? Ja'ati ya. Kalau hiya Kataba, bagaimana? kataba, 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 katabu. Hiya katabat, katabat. Berarti di sini katabat. Ja'at, Jaat. ja'at. ja'at. Iya, iya, iya. Oh, itu Ustadz ya. Nggak apa-apa, pelajaran salah. Loh, kalau nggak ada Ustadz bingung. Ja'at gitu Ibu ya. Jadi kalau untuk muannas mufrad yang ghaibah hiya, domirnya hiya itu taknya itu sukun Ibu. Oh, berarti Kalau perhatikan domirnya dulu apa ya Pak? Dia fa'ilnya, pelakunya Om. Gitu ya. fa'ilnya pelakunya ya. Hmm. Ya. Dan jadi kita ini terkait dengan domir, kemudian ada taknis. Itu kita kembali ke tasrif itu yang kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabana. Begitu ya Bu ya? Ya, Ustaz. Jadi Kalau disesuaikan mudzakkar pelakunya. berarti jatuh. Kalau mudzakkar, misalkan di sini bukan Aisyah tapi Khalid gitu, Meh. Ya. Kalau Khalid berarti ya Ja'a, kan kita membicarakannya. Orang ketiga kan, Meh. Ya. Ja'a Khalidun min Makkah. Ja'a. Tapi kalau misalkan saya membicarakan diri sendiri, berarti saya bilang ji'tu. Gitu, Meh. Ya, Ustaz. Kalau anta, ji'ta. Kalau anti, ji'ti. Gitu, Meh. Oh iya, Ustaz. Seperti katabta, katabti, katabtu. Lanjut dulu, Mahat. Lanjut dulu. Ja'at Aisyah tuh. i Oh, Aisyah tuh. Aisyah. Ya. Min Makkah. Makkah. Ja'at Aisyatun. Aisyatan. Aisyah tuh. Aisyatun. Kenapa enggak Aisyatun? Karena dia nama perempuan tidak bisa ditanwin. Apa namanya sih itu? Karena ini mamnu minas shorof, ya kan Ibu Mamnu ya? minas shorof. Ya, ya mamnu Mamnu minas shorof li'allataini, karena dua sebab. Bersebab, ya. Yaitu al-alamiyah wa ta'nis, ya kan Ibu ya? Ya. Ja'at Aisyatu. Man atau min? Dari kan? Min. Min ya? Ada yang jawab man tidak? Insya Allah enggak ya. Karena Umahat kan pintar-pintar. Min. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya Allah, amin. Amin ya menderita. Min aina? Min Makkah. Makkah. Mamnu minas Bukan. shorof. Mamnu minas shorof ya, meskipun sebelumnya ada huruf jar, tapi tanda jarnya adalah fathah karena ini mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof karena illatain, karena dua sebab. Ini al-alamiyah wa ta'nis. Ada yang ditanyakan Umahat? Ada soal? Kalau Aisyah tuh mamnu minas shorof karena
Dua sebab ya. Karena dua sebab sama ini sebabnya sama. Dua sebab Aisyah tuh Makkah ini juga al-alamiyah ini karena isma alam dan muannats ya kan ya. Isma alam Oh itu ya. mencakup nama orang dan nama daerah kan ya. Dan juga nama merek. Itu tuh yang pertama salahnya yang itu Ustadz. Jaatnya itu. Tidak Ya. memperhatikan hiyat, tidak dirubah. Ya tahu di soal jaat ya. Iya, Di jaat. Saya kira tadi mata saya yang salah gitu ke Ustadz nulisnya itu gitu kan. Ternyata memang soal karena ini yang digunakan di Kubaro sekarang itu yang punya saya itu yang lama. Jadi saya menulis soal-soal ini kan sudah lama sejak dulu masih belajarnya masih offline di masjid dulu di Masjid Salaman. Lalu digunakan di program online ini. Jadi berarti yang punya saya yang lama dan yang di PDF itu yang sudah direvisi kemarin dan saya lupa nggak merubah yang punya saya yang lama. طيب Iya, nggak apa-apa. جاءت عائشة من مكة هنستمر مع رقم 2 رقم 2 ماذا نقرأ Fi, في ya في nggak ada yang bacanya fa nggak atau fai في Istanbul. في إسطنبول هكذا إسطنبول أو إسطنبولي ini ada في Nasoro. ini juga mamnu' min as-sarf Ibu ya في إسطنبول Masajidu. مساجد Ya. دودي Itu. مساجد مساجد Ya. da atau du atau di Kayaknya banyak. Istiqoroh dulu istiqoroh Terus dulu ya. fi Istanbul masajidu Iya, bisa sih. Oh. masajidu ka fi Kasiratun. Itu. kenapa kok Kiro. masajidu karena ini aslinya mubtada ibu sekalian mubtada tapi diakhirkan mubtada itu marfu' ya kan ibu ya Iya, iya betul. mubtada itu marfu' dan yang dipengaruhi mungkin kita terpengaruh di sini ada fi di awal jumlah ini ya fi Iya. yang dipengaruhi huruf jar ummahat sekalian yang dipengaruhi huruf jar itu hanya kata setelahnya saja gitu ibu ya yang dipengaruhi oleh huruf jar itu hanya kata setelahnya saja setelahnya lagi itu tidak terpengaruh sudah dengan huruf jar bahkan kalau misalkan rangkaian na'at man'ut itu kalau na'tunnya sifatnya itu kalau misalkan ikut majrur itu bukan karena huruf jar majrurnya na'tun sifat itu karena mengikuti man'ut mengikuti yang disifati gitu kan ibu kan jadi yang dipengaruhi oleh huruf jar itu hanya satu kata setelahnya saja begitu ibu ya Wadih Mahat aduh Iya, Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. ini jadi kalau diterjemahkan kan ada banyak masjid di Istanbul gitu kan ibu ya Iya. jadi pokok pembahasannya masjidnya ini berarti ini mubtada'nya pokok pembahasannya subjeknya bukan fi Istanbulnya yang jadi pokok pembahasan tapi masjid-masjidnya ya kan ibu ya Allah aja hal min soal Mahat ada pertanyaan atau ada yang bingung ayo Jad Ayo, belajar dari kesalahan Ustadz. merenungi kesalahan Kita ini banyak. Jangan sampai salah 2 kali Ustadz. jadi harus Berarti taubat berarti Bu taubat Yanti dan 100 nasuhan nanti, Ustaz. Amin. Saya kira diem semuanya saya kira tadi nggak sempat sahur itu. Menyesal kesalahan Ustadz. Tuh, kenapa ini? Soalnya kan biasanya yang dibahas soalnya itu masa jida.
Udah diingat-ingat itu. Ini kenapa ini jebakan Batman? Nah, sajidu. Jadi ya kalau marfu ya tetap marfu lah. Tapi ya Nah, yang nastamir kayak Muhammad. gitu-gitu. Jadi harus disesuai dengan tetap dengan apa posisi-posisinya ya, kondisi-kondisi Arab. طيب نستمر معها رقم 3. ماذا نقرأ؟ Zahaba fi'il. ذهب. Ba. جيد ini fi'lun. ثم Ahma. Ahmadu أحمد. Ustaz. Duh, أحمد. saya جيد. Ahmadu. أحمد Mahad. Ini juga mamnu' Iya, min as-sarf ya kan Bu ya? Mamnu' min as-sarf karena iya dua Ustaz. sebab juga li'allataini al-alamiyah Ada wa wazn alam fi'il. karena nama. Iya, Nama pola namanya. dan polanya seperti Afdatu. fi'lun. Polanya Ah, seperti fi'lun. fi'lun. Seperti fi'lun. Saya memuji ana Ahmadu. Dan nama Ahmadu sama persis. Dan ini kalau kita perhatikan kedudukannya, posisinya ini sebagai pelaku. Dhahaba, ya kan Pak? Dhahaba ini fi'lunnya. Kemudian Hmm, Ahmadu ini sebagai pelakunya atau fa'ilnya dalam istilah bahasa Arabnya. Pelaku itu selalu marfu' mahal sekalian. Gitu ya Bu ya? iya. Mungkin kita belum mempelajari sebenarnya ini untuk rangkaian jumlah fi'liyah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tayyib. Ya, yang penting pelaku itu atau fa'il itu selalu marfu. Kemudian ila, ila, Ibrahim. ila itu huruf jar kan Ibrahim. Ibu ya? Ibra, Iya. hi, mi atau mu? Mima. Ma. Ibrahim. Ma. Naam, karena ini juga mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf karena dua sebab dan dua illah yaitu al-alamiyah wal ujmah. Karena ini non Arab kan itu Bu ya? Iya, Ustaz. Hal min soal Mahat? Mudah kan Ibu ya? Ustaz boleh tanya nggak? Ustaz boleh tanya nggak? Boleh. Tadi di soal yang AI1 itu, AI1 Hmm. ya tadi. Apa tadi yang dirubah jaat itu? Nah, saya mau tanya, apakah dahaba itu tidak tergantung dari Ahmadunya, dari pelakunya kalau dia laki-laki gitu, Ustaz? Karena Ahmad itu laki-laki, makanya fiilnya itu jadi ini udah sesuai ya? Fi'lunya sudah sesuai. Dhahaba itu kan huwa kan namanya? Iya. Ya seperti itu maksudnya ya Ustaz ya, kalau dia Betul. seperti Jadi itu kan ya Ustaz seperti ya. kita kemarin sempat menghafal tidak yang katabu katabat. Apa ini Ustaz? Nah, itu perubahan itu sesuai dengan domir. Nah, domir itu maksudnya kaitannya Ya. dengan apa? Dengan pelakunya. Jadi kalau misalkan Iya. pelakunya mufrad mudzakkar ghaib nih, huwa, maka kataba, dhahaba gitu kan. Tapi kalau misalkan dua orang kataba, kalau jamak mudzakkar ke orang ketiga katabu. Kalau misalkan satu orang muannats, orang ketiga katabat gitu kan Ibu ya. Itu tergantung fa'ilnya, betul. Tergantung fa'ilnya, tergantung pelakunya. Ini kalau perempuan kalau muannas berarti dahabanya jadi berubah gitu maksud saya Jadi ya Ustaz. dhahabat, betul sekali. Jadi dhahabat. Dahabat. Iya, begitu maksud saya. Ya, ini kebetulan aja Ahmad. Jadinya dahabat gitu. Tapi memang nggak kebetulan sih, memang dirancang seperti itu. Biar nggak bingung karena memang belum terlalu mendalami hal fi'lun kan. Iya. Coba kalau pelakunya di sini kita sebutkan. Kalau Ahmadu itu jadi perempuan, dahabat jadi berubah dahabat. Jadi kalau misalkan Ahmad ini kita rubah menjadi Aisyah. Jadi dhahabat Aisyah tuh kan itu. Aisyah tuh dahabat Aisyah tuh. Iya, betul. Tapi kalau misalkan anta jadi dhahabta. Kalau anti jadi dhahabti. Kalau ana jadi dhahabtu, gitu kan Ibu ya? Dhahabtu. Soal akhir Mahat, ada lagi pertanyaan? لا يوجد. إن كان لا يوجد نستمر Mahat إلى مجموعة السؤال الأخيرة. Kelompok soal yang terakhir Mahat sekalian. Ini juga biasanya favorit untuk Mahat sekalian. Dha'i hadhil kalimat fi jumlatin mufidah. Menyusun kalimat. Menyusun kalimat sempurna Ibu sekalian.
Ya kan Ibu ya, favorit Om ya. Kan terkadang itu kan Enggak usah. Favorit. mengarang-arang. Sekarang bahasanya saya nggak ngerti sekarang. Umat sekalian mungkin saya pernah menyampaikan dulu di semester 1. Kalau misalkan ada soal seperti ini. Menyusun kalimat sempurna, ibu-ibu sekalian jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Kadang itu kalau orang disuruh diminta untuk menyusun kalimat, itu membayangkan yang susah-susah, yang jauh-jauh. Enggak. Kita begini, ibu-ibu sekalian. Pertama, jumlah itu ada dua macam. Ismiyah dan fi'liyah. Ya kan ibu ya? Jumlah Iya, ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan yang sudah kita pelajari itu baru jumlah ismiyah. Bismillah. Jumlah ismiyah itu hanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu mubtada dan khobar, ya atau ya? Ya. Mubtada dan khobar. Yang penting ada mubtada dan khobarnya saja, sudah cukup. Sudah kalimat sempurna. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sudah pernah belajar jumlah fi'liyah, mau menggunakan jumlah fi'liyah, nggak masalah. Gitu ya, Bu ya? Nah, Baik. Dicoba Om sekalian. Jakarta. Ini ibu kan kebanyakan di Jakarta. Mungkin Bu Ida yang di Surabaya. Berarti Saya Bu udah Ida nggak nggak usah bisa. ngerjain ini. Pelanggaran ya. Baik. Tapi bisa jadi Bu Ida ini udah jawab paling dulu. Coba Bu Ida yang jawab. yang bukan orang Jakarta suruh jawab. Dhahaba ila Jakarta. Bagaimana Om? Dhahaba ila Jakarta. Zahaba ila Jakarta gitu. Zahaba. Siapa Om yang zahaba Om? Dia. Dia. Siapa sih dia Om? Yang ada di hatiku gitu. Ya, salah bro. Jadi begini Om sekalian, untuk penggunaan domir itu harus punya tempat kembali. Maksudnya domir itu harus ada yang dimaksud sebelumnya itu siapa? Harus disebutkan sebelumnya yang dimaksud siapa. Oh. Ya, Ustaz. Jadi kalau misalkan kita langsung sebutkan dhahaba ila Jakarta, oh, siapa ini yang pergi kan nggak bisa difahami kan, Mas? Ya, Ustaz. Oh, itu misalkan Aliyun dhahaba ila Jakarta. Itu jumlah ismiyah. Atau kalau misalkan jumlah fi'liyah betul-betul dhahaba Aliyun ila Jakarta. Gitu ya. Bingung tidak maksud saya? Dhahabtu ila Jakarta. Kalau Ya, Ustaz. dhahabtu itu jelas. Dhahabtu ana kan gitu ya. Kalau saya tulabun zahabu ila Jakarta. Baik. Kita coba tulis dulu pelan-pelan. Tadi dhahabtu ya. Dhahabtu ila hakala. Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Zahab tuh Ustaz terbalik itu hadap tuh. Oh iya, afan. Ustaz nggak sahur ya Ustaz? Wah, pembalasan ini. Nggak konsen. Minum air putih doang. Dhahabtu kok saya nulisnya ini? Sekarang udah dirubah. Dhahabtu ila Jakarta. Jakarta. Dhahabtu. Baik. Dhahabtu ila Jakarta atau bagaimana tadi? Tadi saya tulabun zahabu ila Jakarta. Tulabun zahabu ila Jakarta. Baik, umat sekalian. Kita juga harus memperhatikan ketika kita menyusun rangkaian mubtada dan khobar. Kita harus memperhatikan juga ketentuannya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Mubtada itu harus ism ma'rifah. Ya kan ya? Ya. At-tullabu dhahabu. Iya. Ila Jakarta. Ila Jakarta. Jakarta. Hakala. At-tullabu dhahabu ila Jakarta. Kita harokat. Berarti kalau tulabun salah ya Ustadz, harusnya pakai at-tulabu ya. Ya nggak salah tapi kurang tepat Om.
kurang tepat ya. Labu Iya. dhahabu Bu, ila Jakarta. Jakarta. Jadi mubtada itu harus berupa ism dan ma'rifah, ya kan Ibu ya? Hmm. Mungkin ada lagi jawaban dari Muhammad yang lain, masa semuanya sama? Kompak Ustadz ngerjainnya. Ini luar biasa dari telepati. Mungkin ada jawaban lagi dari Muhammad. Tafadhal ya Muhammad. Masa semuanya pakai dhahabu? Iya, saya pas sama Bu. Sama, bisa sama persis. Saya tahap itu ila Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Dhahaba ila Jakarta. Masya Allah. Mungkin tidak ada yang memuji kota Jakarta gitu, misalnya yang tinggal di Jakarta kan biasanya kan ya merasa bangga mungkin. Jakarta Jamil. Misalkan Jakarta Kabir. nih. Jakarta, Madinatun, Munawwar. Madinatun. Kota tuh apa kota? nah Madinah. Iya. Madinah. Ustadz. Madinatun, apa Om? Jakarta gimana Om? Kota yang Kabiratun. sibuk. Ya, Kota besar. Jamil. kota Madinatun. Kabiratun, kota besar ya. Kabiratun. Masa nggak ada yang tinggal di Jakarta nggak ada yang memuji Jakarta? Jangan-jangan nggak bangga Om dengan Jakarta? Iya Ustaz. Saya tetap senang Surabaya. Ustaz. Jakarta, Madinatun. Ya itulah, itu namanya manusia itu selalu rindu dengan kampung halamannya. Makanya bahkan Iya. di dalam syair Arab itu ada yang mengatakan wamal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta itu hanya untuk cinta yang pertama. Wamal hubbu Iya. illa lil habibil awwali, hanya untuk yang kekasih pertama saja. Itu bait syair itu sebenarnya menceritakan tentang kampung halamannya. Oh, wah boleh ditulis nih. Cinta itu hanya untuk. Wah, nanti jadi alasan ke ayahnya anak-anak. Oh, nih Muhammad Hubbu ilalil habibil awwali gitu. Sudahlah, cukup kon'ah saja jadinya gitu ya. Wah, ini sensitif ini. Pagi-pagi udah sensitif. Muhammad Hubbu ilalil Nanti habibil salah awwal. pengertian loh Bu Yanti, nggak usah ditulis. Ada kota. Baik, kurang lebih demikian ya, Ibu ya. Ini kalau misalkan menggunakan fi'lun seperti yang contoh pertama, dhahabtu ila Jakarta, at-tulabu dhahabu ila Jakarta. Kalau betul-betul menggunakan jumlah ismiyah tanpa fi'lun, Jakarta madinatun kabiratun. Jakarta madinatun apa? Jamilatun. Jamilatun? Ya, Masa jamilatun? Ya gitulah. ya. Baik, nastamir. Raqam isnan, Maryamu. Kalau jawaban saya, Maryamu tholibatun mujtahidun. Baik, Maryamu kita tulis dulu. Maryamu thalibatun. Mujtahidun. Baik, Maryam itu mudzakar atau muannas? Mu'annas sih ya? Muannas. Muannas Ya. secara yakin, Maryamu thalibatun Hidatun, bukan ya? Mujtahidun berarti mujtahidatun jadinya kan gitu ya. Itu Ustaz. Jadi tahu salah saya kan? Maryamu thalibatun karena Mujtahidatun. ini na'atun harus mengikuti. Ya. Mujtahidatun. Hakala. Baik. Jadi tahu kan ini berubah juga kalau harus disesuaikan. Baik. Ya. Ada lagi Mahat? Masa semuanya sama kan juga nggak mungkin juga, Mas. Saya Ustaz, Aina Zauzu Maryama. Bagaimana? Aina Zauzu Maryama. Di mana suaminya Maryam? Aina, Mas. Aina, Mas.
Iya. Aina zawju هكذا. Zai, di mana huruf Zai. zainya? Zawju Maryam. Maryam. Mamnu minas syarat. Aina zawju Maryam? Jayid. Masya Allah. Ini Maryam karena mamnu minas sharf kan ya. Jadinya kalau majrur tandanya fathah. Aina zawju Ju. Maryam. Ya, Mas. Ahsant, فتح الله عليك Bu Indah. Lagi ya Mahat? Mana sih? Coba dibaca Mahat. Jangan malu Om. Yang penting kan nggak malu-maluin kan. Yalah ya Mahat. Tadi saya mengira Ustaz, kemarin saya ragu juga tuh mujtahidun itu berubah atau tidak, karena dia kan kata sifat ya. Apakah dia mengikuti akan berubah menjadi mu'an atau juga gitu loh, mu'anas juga. Oh ternyata benar salah, nggak apa-apa. Jadi pelajaran. Bener salah ya. Bener salah. Iya, benar Bener salah. Ternyata bener salah. Itu saya coba-coba ini saya kemarin lagi nonton tuh mikir Ustaz. Betul, nggak apa-apa. Tidak. Memang terkadang kita perlu latihan seperti ini. Makanya kita bilang ini latihan ya, Bagus sekalian ya. Latihan mempraktekkan kaidah-kaidah yang kita pelajari. Bagaimana Bu Ade, Bu Indah? Coba jawabannya. Saya istiqomah, Ustaz. Maryamu dahaba ila. Maryamu. Kita coba tulis nggak apa-apa. Dahaba ya. Maryamu. Dahaba. Dhahaba. Tayyib. Maryam itu mu'annats ya atau ya? Kalau mu'annas itu berarti kalau huwa dhahaba, dhahabu, dhahabat. Jayyid. Maryamu dhahabat Ila suq ya Bu ya. ila aina Bu? Ila Zainaba saja. Ila Zainaba. Jayyid. Ila Zainaba. Hakadha. Allah alaik. Maryamu dhahabat ila Zainaba. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian menulis jumlahnya itu Masya Allah luar biasa. Kalau saya disuruh nulis jumlah itu yang penting jadi jumlah sempurna saja. Yang penting jadi jumlah mufidah. Apa Ustaz? Paling sedikit itu apa Ustaz? Misalnya kayak gini. Coba yang kita ketiga dulu, nanti baru saya kasih tahu. tapi itu jurus pamungkas ya, kalau udah betul-betul mentok. Kalau seperti ini bagus ya Ibu sekalian. Sudah. Baik, bagaimana Mas sekalian? Raqam 3 madarisu. Madarisu ini jamak dari madrasah. Halo? Ya, Om. Saya mudarrisun al-mudarrisu jalasu ilal fasli. Ini bacanya apa, Om? Mudarris? Mudarris atau madras atau mudarrisun. Ini bacanya madarisu. Oh, madarisu. Madarisu berarti itu ya Ustaz. Kalau mudarris itu dalnya pendek, Om. Nggak ada. Iya, enggak. Oh, iya. Risu ya, Ustaz. Kalau di sini Naam, dalnya panjang. Ini madarisu itu jamak dari mudarrisun. Jamak dari madrasah. Oh, madrasah. Ya Allah. Salah dong. Ya, udah dah. Bentar Ustaz. Madarisu. Jamak dari madrasah. Salah. Iya, saya juga salah. Saya mudarisu. Ini madarisu. Kira-kira bagaimana, Mahat? Misal ini saya contohkan misalkan. Fi Ya. Fi mana?
Fi Madinati, Madinah Nah, di kota kota ya. saya, ya di kota saya, Madinati madarisu kasirotun. madarisu katsiratun. Oke, tahu ya? Ini contoh saja. Tapi nggak harus sepanjang ini juga sih. Fi mad ra Fi sati madarosati madarisu katsiratun. Tahu ya? Fi astagfirullah. Saya tadi bilang fi madinah. Ustaz nggak sahur ya Ustaz? Oh, Madinati. Kurang Sahur loh tadi apa saya. Ustaz tadi sahurnya? Nampaknya habis. Cek. Nah, Halo? Ustaz, jelas. Madinati madarisu kasirotun. Madarisu Yakin. Angkat. Fi madinati kasirotun. madarisu katsiratun. Ada mungkin dari umahat sekalian jawaban Saya salah. Saya salah jawabannya. Saya kira madaris. sedih. Aduh. Saya Nah. betul Ustaz, betul salah. Ya. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya dalam menyusun jumlah itu yang penting kalimat sempurna saja. Misalkan di sini ada kata kitabun. Kita susun menggunakan jumlah mufidah. Itu ada mubtada, ada khobar. Kalau kitabun kita bilang hadza kitabun, itu sudah kalimat sempurna. Hadza itu mubtada, kitabun khobar. Ya atau ya? Ya Ustaz. Kalau misalkan di sini kita bilang hadhihi madarisu. Ini apa sih? Fi madi apa? Madinati di kota saya. Di kota saya. Madarisu Madarisu. katirot. Kok katirot? Kasirotun, Bu. Banyak. Oh, Banyak. kasih. Banyak sekolah, Om. Di kota saya banyak sekolah. Di kota saya banyak sekolah. Oh, kasirot. Kati. Untuk seperti di sini hadhihi madarisu, ini adalah sekolah-sekolah, men. Bukan apa? Bukan perumahan gitu. Hadhihi madarisu, ini sudah kalimat sempurna, Mas sekalian. Hadhihinya sebagai mubtada, madarisu ini sebagai khobarnya. Atau mungkin madarisnya kita gunakan sebagai mubtada, al madarisu kathiratun atau al madarisu kabiratun, begitu Ibu ya? Iya Ustaz. Sudah, yang penting ada mubtada dan ada khobar, itu sudah betul Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Gimana ini? Bayangkan yang dipikirkan itu yang jauh-jauh. Iya, Ustaz. Oh, iya. Nanti keluar lagi aja Ustaz. Sampai tadi Bu Ida memikirkan pergi ke Jakarta, ada di Surabaya, pergi ke Jakarta. Soalnya ini aja, Ustaz. Berarti tadi itu ini ya Ustaz ya. Al madarisu kasirotun atau kabirotun itu berlaku menyelisihi ya karena dia ghairu akil gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi aslinya madrasah itu memang mu'annas, Om. Iya mu'annas dia madrasah. Saja ini bentuknya jamak, tidak kita rubah menjadi jamak, tetap bentuknya mufrad. Maksudnya khobarnya atau sifatnya, na'tunnya itu bentuknya mufrad. Kita anggap seperti mufrad mu'annas, gitu kan, ya? Karena ini walaupun untuk jamaknya, walaupun dia jamak ya Ustaz ya. Meskipun jamak. Jadi jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal itu, nah kita anggap, kita perlakukan seperti mufrad mu'annas gitu. Mu'annas. Iya maksud saya itu Ustaz ya. Jadi isim isyarohnya makanya hadhihi. Betul, hadhihi.
Alhamdulillah kunna jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Bagaimana Mahat sekalian, kita ini alhamdulillah kita sudah latihan yang pertama. Latihan yang pertama dan alhamdulillah insya Allah mudah kan untuk ibu-ibu ya. Ya, alhamdulillah ada salahnya Ustaz. Mudah tapi banyak ini Ustaz. Nulisnya salah. Kalau salah itu wajar insya Allah. Namanya manusia itu kan tempat salah dan lupa ya kan ibu ya. Dan namanya orang belajar itu salah wajar. Nah, orang yang ngajar aja kadang masih salah. Pak, latihan lagi ya Ustaz. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu sekalian pengennya bagaimana setelah latihan yang ini mau langsung evaluasi, nanti mengerjakan soal evaluasi, Ya. atau kita membahas soal latihan lagi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, umat sekalian, untuk kalau di program Kubaro yang resminya sebenarnya kan ini Sudah. terakhir belajar. Sedangkan pekan depan kita sudah libur dan masuk lagi insya Allah pekan kedua di pekan kedua ketiga Syawal kita baru masuk lagi. Nah, itu ibu-ibu sekalian kalau misalkan mau evaluasi atau membahas latihan itu mau pekan depan atau setelah libur Syawal. Jadi pertanyaan pertama tadi, setelah ini mau membahas latihan soal lagi atau langsung evaluasi. Saya nurut aja maunya nganu Ustaz. Kalau lebih afdol sekali lagi evaluasi. Jadi tahu salahnya lebih mantap. Lebih mantap. Tapi tergantung yang lain. Tapi kalau misalkan masalah waktu itu kita pekan depan atau setelah libur Syawal saja? Setelah Syawal evaluasinya atau apanya? Ya, kalau misalkan setelah Syawal, kalau misalkan langsung evaluasi nanti juga takutnya agak kaget karena setelah libur panjang. Mungkin kalau misalkan setelah Syawal, mungkin itu kita mengerjakan soal latihan dan membahasnya itu setelah libur itu. Jadi soal tadi yang saya soal tadi yang saya kirimkan tadi itu kan banyak jumlah soalnya, ya kan Ibu ya? Ustaz. Itu nanti bisa dikerjakan dan nanti kita bahas setelah liburan, biar setelah liburan itu ada waktu buat murojaah juga kan gitu Ibu ya? Iya, benar Ustaz. Tapi kata perintahnya sama seperti yang soal ujian ini nggak Ustaz? Sama. Yang A, B gitunya sama Ustaz? Sama, jumlah kelompok soalnya sama. Soalnya sama, perintahnya juga sama. Bedanya hanya jumlah rincian soalnya saja. Masing-masing kelompok soal itu soalnya lebih banyak. Oh ya Ustaz, itu aja Ustaz. Begitu saja Ustaz. Jadi habis Lebaran bisa merefresh lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah ini pertemuan terakhir kita. Nah, sebelum libur ini setelah ini berarti kita libur akhir Ramadan dan libur Lebaran. Memang biasanya kita sengaja demikian supaya akhir Ramadan kita bisa lebih fokus untuk menjalani ibadah bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya bisa lebih maksimal di sisa Ramadan ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal, dan saya minta maaf ibu-ibu sekalian, saya pasti ada salah, itu pasti ibu-ibu sekalian, karena yang paling banyak bicara di sini itu saya, dan orang yang lebih banyak bicara itu pasti lebih banyak salahnya, ya kan ibu ya? Saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan
Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam urusan kita dan keberkahan. Baik. Ada pertanyaan mungkin ibu-ibu sekalian sebelum kita tutup? Tapi insya Allah untuk fikih, insya Allah kita masih ada beberapa pertemuan mungkin besok. Dan mungkin nanti kita lihat gambaran pembahasannya bagaimana. Itu ya. Untuk fikihnya insya Allah masih jalan insya Allah. Besok pagi. Ustaz. Nah, ini setelah puasa itu mungkin masih ada masalah-masalah tentang i'tikaf dan puasa Syawal. Puasa Syawal ini juga keutamaannya besar. Tapi harus paham juga. Karena terkadang orang pengen mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh, tapi mendapat pahala puasa 1 tahun penuh itu ada ketentuannya. Karena puasa Syawal itu bisa saja orang puasa Syawal itu hanya mendapatkan pahala puasa sunnah biasa saja selama 6 hari. Bisa juga seseorang mendapatkan pahala puasa sunnah 1 tahun. Bisa juga orang mendapatkan pahala puasa wajib 1 tahun. Itu tergantung ketentuan-ketentuan bagaimana cara dia melaksanakan puasa tersebut. Oh ya Ustaz. Berarti fikih Ramadan masih ada ya Ustaz ya? Insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan dulu Ummah sekalian. Iya. Sekali lagi saya minta maaf, semoga apa yang kita bahas dan pelajari selama ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa lebih maksimal beribadah di sisa Ramadan ini dan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.